Eh, Teman-teman izin sharing. Ini sih eh, saya memakai metode yang paling dangkal yang kata Pak Profesor Barli katakan metode ATM apa analisa tiru modifikasi itu yang paling dangkal. Tapi yang penting mudah-mudahan tugasnya selesai. Ya ini saya itu apa membuat tugas rencana pembangunan. Pas itu kelihatan ini Kelihatan, Pak. slide. Oh ya. Eh, saya ini pakai Microsoft Word, jadi belum saya tampilkan di PPT. Mudah-mudahan bisa jelas. Jadi saya ini rencananya membuat area parkir, proyek area parkir, di mana untuk menampung jumlah konsumen yang kebanyakan tidak eh, apa ya, kebagian parkir gitu. Jadi secara transaksi jual beli itu merugikan untuk sebuah toko retail. Ini lokasinya di Kota Cimahi, namanya itu Jogja Plaza Cimahi. Jadi saya singkat JPC aja ya, biar gampang. Nah, lokasi JPC ini berada di wilayah Cimahi dekat Rumah Sakit Cibabat, Rumah Sakit Karisma, kemudian perumahan Permata, dan perumahan yang lain. Ini wilayahnya wilayah gemuk, padat penduduk. Nah, ini site-nya. Site-nya ini area parkirnya hanya area depan. Dan ini pun ada beberapa rumah yang belum bisa dibebaskan. Jadinya kapasitas sekarang itu hanya 50 kendaraan kurang lebih. Nah ini tampak dari depan. Kalau lihat ini tuh jadi begitu masuk tuh dia langsung nanjak gitu. Ini banyak apa? Banyak problem di mana orang kalau berhenti ngambil tiket itu harus berhenti dan dia lupa narik rem tangan. Jadi banyak yang mundur lagi terus nabrak gitu. Ini masalah pertama. Terus yang keduanya parkirnya juga miring. Ini juga sangat menyulitkan buat eh, kendaraan yang dibawa oleh terutama kaum hawa, ibu-ibu terutama yang sering komplain. Nah, dari dua ini masalah masalah di luar kapasitas juga sudah ada gitu. Nah, kemudian masalah keduanya adalah menambah daya tampung parkir. Nah, di sini saya menggunakan abstrak. Ini tuh sebetulnya yang kemarin di sharing sama Pak Iqbal itu apa ya? Itu kan bahasa Inggris ya. Tapi saya poin-poin awalnya ini saya ikutin gitu. Abstrak, kemudian apalagi terus ada introduction-nya, pendahuluan. Nah, ini saya awali apa ikutin persis gitu. Apa tahapan-tahapannya. Nah, di kebetulan ini juga saya karena menggunakan metode ATM, jadi ada yang mirip-mirip gitu. Jadi saya bisa apa eh, nggak terlalu blank lah gitu. Jadi saya ngikutin, cuman memang ini untuk pengambilan datanya ini saya belum apa belum melakukan survei ke lapangan. Makanya di sini masih saya tandain merah ini gitu. Ini yang abstrak, kemudian pendahuluannya juga eh, saya jabarkan lebih detail kenapa kenapa gitu si Jogja Pasar ini Cimahi ini tuh jadi tujuan orang itu selain dia sebagai tempat perbelanjaan di sana juga ada fasilitas pendukungnya kayak Cityland, Market, ATM, Electronic Center, Fashion dan lain-lain. Kemudian eh, dari pinjam di pendahuluan ini tuh jadi sebetulnya kalau secara hitungan matematis membuat gedung parkir itu tidak tidak benefitnya kurang lah gitu.
Tapi imbasnya dengan adanya penambahan lahan parkir itu imbasnya itu ke transaksi jual belinya itu bertambah besar. Dengan luasan yang ada paling namanya 30 kendaraan roda 4 atau sekitar 200 kendaraan bermotor. Eh, nah, fungsinya bisa bisa apa? Bisa dipilah mau motor atau mobil gitu. Nah, kemudian di tinjauan pustaka baru dari sini saya eh, apa, lihat dari beberapa sumber gitu. Kebetulan karena saya ada contoh, jadi saya tidak terlalu sulit mencari sumbernya gitu. Nah, di sini saya jabarin untuk fasilitas parkir, kemudian karakteristiknya seperti apa, apa frekuensi, kemudian distribusi waktu, durasi, terus, aktivitas di lahan parkirnya seperti apa. Nah, saya jabarin lagi poin-poinnya, kemudian apa akumulasi parkir. Nah, ini sumber bahannya kebetulan ada kemarin, karena ada contoh langsung dapat gitu. Nah, durasi juga ternyata apa menjadi kebiasaan itu orang tuh segitu 1 sampai 3 jam itu rata-rata ada di pusat perbelanjaan. Kemudian finansial juga ada metodologinya. Nah, ini juga untuk metodologi ini karena yang namanya retail itu tidak bisa disurvei dalam 1 minggu atau 1 bulan. Jadi retail itu setiap bulannya itu berbeda-beda, pendapatannya itu tergantung dari eh, apa ya, fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalkan ketika puasa, lebaran, atau itu penuh banget gitu, sangat penuh. Sampai orang tuh bela-belain parkir di rumah sakit atau di perumahan-perumahan, mereka bela-belain jalan kaki gitu dari sana. Nah, tapi eh, di saat fenomena kayak pendaftaran sekolah, misalkan, itu turun drastis itu. Karena mungkin fokus orang-orang rumah tangga itu jadi ke sekolah dulu. Tapi setelah 1-2 bulan baru normal lagi. Jadi ini penelitiannya nggak bisa kalau misalkan dilakukan hanya 1 bulan karena per bulannya itu berbeda si pendapatannya. Nah, ini saya merahin juga masih ragu gitu. Nah, ini apa data sekunder yang lainnya selain apa dari pendapatan itu kayak tingkat pertumbuhan ekonominya, data jumlah transaksi supplier. Ini mungkin kalau saya tuh ambilnya secara digital ya, saya mungkin akan minta secara data ke outsourcing parkir gitu. Berapa yang masuk, berapa yang keluar. Nah, ini yang kemarin disuruh sama Pak Juang itu kayak MVP, BCR, RR. Nah, awalnya saya nggak ngerti kemarin apa, pas kemarin dapat sumbernya. Oh, itu kondisi existing itu dapatnya segini loh. Sampai. Terus kalau dibandingin dengan apa biaya dan manfaat, biaya pembangunan dan manfaat pembangunan itu imbasnya kemana aja? Nah, BCR ternyata. Nah, ini yang terakhirnya di sini RR. Kemudian, nah dari hasil pembahasan, nah ini adalah tabel tabel yang harus saya isi itu dari Senin sampai Minggu, kemudian dalam 1 bulan, kemudian dalam 1 tahun. Nah, ini saya belum ngerti kalau ini hasil surveinya apakah boleh memakai data yang tahun kemarin atau memakai data yang nanti ke depan gitu. Atau misalkan kalau ada kebijakan dari Pak Juang hanya udah diambil bulan ini aja. Nah, itu saya belum tahu. Nah, ini teman-teman, eh,
hasil perhitungannya. Ini data yang harus saya lengkapi, ini banyak banget ini. Ya mungkin sementara itu sharing dari saya. Oh ya, untuk ini saya belum sharing sebentar. Untuk rencana renovasinya itu uh, pakai bajakan nih. Nah ini eh, si lahan parkirnya itu yang tadinya miring akan di cutting biar lurus. Nah untuk akses masuk ke entrance-nya nanti akan dipasang eskalator rencananya. Nah setelah ini flat, lahan parkirnya setelah flat, maka akan dibuatkan gedung parkir. Kalau Jogja itu bikin gedung parkir biasanya pakai sistem Takumi dari Jepang, yaitu eh, instalasinya hanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk sekitar 1.000 meter persegi. Nah ini adalah kondisi di mana lahan parkirnya dibikin flat. Kemudian ini ada akses konsumen. Punten Pak Fajar, ini Ya, kelihatannya masih di Word. oh oke sebentar ya. Oh ini ya SketchUp-nya ya kelihatan. Nah ini kondisi kondisi setelah di-cut, setelah flat, ini aksesnya ditambah dengan ada eskalator, kemudian akses ke bawah juga ada. Nah ini itu sekitar hanya 50 kendaraan roda 4. Kalau roda 2 sih ada di dalam gedung parkir. Nah, rencananya akan dibuatkan juga parkir bertingkat. Ini kapasitasnya yang bisa dimaksimalkan itu hanya untuk 30 kendaraan karena ada batasan tentang IMB-nya juga untuk kapasitas area terbuka. Nah, ini tuh namanya itu sistem Takumi. Takumi itu eh, bangunan parkir yang tahan gempa sampai sekitar 6 sampai 7 skala Richter. Yaitu ngebangunnya eh, udah jadi, tinggal pasang sistem precast gitu. Cuma seminggu gitu. Kalau dulu sih sekitar 8 jutaan per meternya kalau dulu. Ya, paling gambaran dari saya paling itu atur nuhun satacana. Stop screen aku mahanya. Eh, sebentar ini stop screen-nya gimana Pak Iqbal? Oh, ini ada tutup. Ya. Wah, keren Kang Fajar. Eh, Keren. alhamdulillah. Bikin Clear bener ya, Pak. ini. Mantap, mantap. Pusing. Keren, eh. Sudah jadi Pak ini mah Pak. Sudah jadi. Nah, Itu Iya. surveinya Pak. Hitungnya nah. saya belum ngerti. Oh, Hitungnya saya tuh nggak tahu apakah diperbolehkan pakai data yang lampau gitu atau harus pakai data yang update gitu. Ini kebijakan dari Pak Juangnya saya nggak ngerti. Saya belum survei gitu. Sementara. ayo, siapa lagi? Kang Usup. Saya mah tentang Pinter Pak isi Fajar lagu ini. nggak apa-apa. Oh, kalau enggak saya aja nanti nih. Oh ya, silakan. Share aja Pak sekarang Pak. Pak Marlin. Saya ya. Cuma ini belum selesai memang ini. Jadi saya ngambil topiknya itu
di proyek sendiri. Proyek pembangunan wahana air atau waterboom Pulau Kumala, Tenggarong. Nah, Pulau Kumala tuh di sini. Ini baru selesai ngedrone kemarin, jadi ini langsung saya Terus, nah ini Pulau Kumala nih. Ini rencana awal seperti ini. Lokasi Salah pilih window paketnya kayaknya di Pak. sini. Ya, Share-nya yang PPT atau yang mana, Pak? Atau yang foto? Ini nggak yang jelas tampil ini. yang PPT. ini PPT ini. Oh, Iya. tapi yang Pak Marlin tunjuk yang mana? Kenapa? Yang Pak Marlin tunjuk barusan yang mana? Ini, Yang halaman pertama. ini. Halaman pertama. Iya, Nggak ini muncul. Nggak muncul Pak Marlin. Ini. Oh, itu. Ya. Oke, oke. Itu ada kursornya, Mas. Siapa? Pak Nah, Marlin kalau di slideshow harus di share-nya pilih yang slideshow juga. gimana? Slideshow. Iya. Soalnya nggak kelihatan besar nih. Oh enggak? Enggak. Pilihnya di mana tuh? Yang di share yang slideshow-nya. Kan dia ada Ini dua kan? tuh. Ini kan? Nggak ada Pak. Ini masih yang tampil di kami masih PowerPoint ya, bukan yang full screen. Oh gitu. Wah ini saya ini agak kurang paham ini. Saya slideshow-nya dari yang PPT-nya kan? Iya, tapi share-nya yang dipilih setelah slideshow, yang dipilih jangan PowerPoint-nya, tapi yang slideshow-nya. Oh gitu. Jadi Sebentar. klik klik share lagi, terus pilih yang Saya slideshow. pilih yang screen. Apa? Yang screen bisa juga. Kalau yang screen nanti apapun yang dipilih akan terlihat. Kalau tugas ini, Yang slideshow-nya, Pak, yang dipilih. Slideshow-nya. Yang tampilan gedenya itu. oh berarti harus di slideshow dulu baru di Pilih. share. Gitu. Ya. Ya, betul. Kok nggak muncul ya? Oh ini. Oke, udah ya. Nah, sip. Ya, ini studi kasusnya proyek pembangunan wahana air. Jadi intinya saya mau ngitung eh, nanti kira-kira BEP-nya kapan itu dari jumlah investasi pembangunan dengan jumlah kunjungan wisatanya. Nah, ini yang saya tandai merah ini lokasinya. Kemudian ini nama nantinya Pursuit Waterpark. Upaya mengembangkan sektor pariwisata melalui pembangunan kawasan pariwisata bertujuan agar pengelolaan pariwisataan dapat terprogram dengan baik dan berkelanjutan. Terjaganya kelestarian alam, terjaganya budaya setempat, sehingga pada akhirnya dapat menarik minat wisatawan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor non-migas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian negara. Jalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kertanegara, Kartanegara melalui APBD 2023 melaksanakan pembangunan wahana air atau waterboom Pulau Kumala. Ini desainnya cuma saya tampilkan sedikit aja, 3. Nanti jadinya ya seperti ini ya, kurang lebihnya.
Kemudian analisis kebijakan, yang pertama kebijakan dan regulasi atau aturan, kebijakan peraturan dan perundangan yang berlaku saat ini, kebijakan terkait dengan usaha pariwisata, kemudian kebijakan pembangunan, waduh, kebijakan pembangunan terkait kawasan, kemudian kebijakan lintas sektor yang terkait kepariwisataan. Nah, halaman terakhir ini to be continue. Belum selesai, Kang Fajar. Oh, suka gitu. Ya. Kemarin nama saya ditulis itu. Nah, itu. Makasih Kang Fajar semuanya. Silakan. Aduh. Eh, kalau kalau apa? Kalau punten Pak, saya kalau ngebayangin nih untuk waterboom. Selain waterboom kan berarti ada fasilitas pendukung lainnya kayak ada wahana bermainnya, wahana bermain anak lah, gitu. Wahana bermain anak itu juga kan bisa dibagi, bisa yang mungkin yang mesin atau yang soft toy gitu. Intinya wahana bermain lah. Terus kemudian ada food courtnya, pasti butuh food court gitu ya. Kemudian ada area parkirnya, ya pasti ada. Eh, jadi ini kalau Fajar perhatikan lengkap gitu. Eh, tapi pemaling itu banyak yang harus digali gitu. Pendapatan dari area bermain, pendapatan dari food courtnya, pendapatan dari si parkirnya gitu. Jadi fokusnya mau kemana nih? Kan masih general ya Pak ya, general. Iya. Kalau misalkan dari arena bermain, dari arena bermainnya mungkin ada luasan soft toy-nya berapa, luasan mesin untuk area mesinnya berapa, jumlah mesinnya berapa, terus cara pembayaran seperti apa, kan itu terhitung secara digital enak gitu. Atau di food court jumlah tenannya berapa, harga rata-rata rate-nya berapa gitu. Nah, kemarin rencananya kemananya nih? Ngegali ngegali itunya, Iya, BP-nya. intinya nanti rame apa enggak gitu Pak. Oh, ramai banget. Intinya itu. Sebenarnya ini kan kawasan wisatanya sudah jadi ya dulunya kan. Oh, Cuma masih ramai Pak. mangkrak, cuma harus di ini lagi lah, direnovasi dan Disentuh lagi ya. ditambah-tambah lagi. Mhm. Ya, Kalau kalau kondisi existing, berarti kalau mangkrak itu kan ada kondisi existing ya Pak ya. ada. Ya. Nah, kondisi existing itu seberapa besar sih bisa menghemat rencana ke depannya gitu. Kan itu juga mungkin jadi pertimbangan gitu. Jadi budgetnya itu nggak dari nol banget gitu. Hmm. Bisa bisa dilanjut gitu. Nah, secara BP mungkin akan lebih cepat kembalinya. Tapi saya sangat tahu kondisi existingnya kayak apa. Oh, mau lihat? Mau lihat Pak, mau. Mau lihat ya? Ya. Sebentar ya. Tuh videonya yang horor itu. Oh, yang itu, yang di YouTube. Nah ya, sebentar.
Ini flow kemalannya. Sudah ada infrastruktur jalan ya Pak ya? Ya, saya cari dulu yang Nah, ini kelihatan nggak? Oh iya. Jadi kondisinya jalanan sudah mulai rusak-rusak tuh papingnya. Hmm. Terus nggak keurus. Itu ada kereta gantung Oh, udah ketemu. dari pulau ke seberang. Hmm. Dulu pernah nyangkut orang di Aduh, tengah-tengah itu. Ya, macet. aduh. Macet pas di bawahnya Oh, sungai itu. Kalau malam ya serem di sini. Ketemu buaya, Pak. Fasilitas seperti food court sudah ada. Ini masjid ada. Ini menara sitel yang muter dari bawah sampai ke atas naik. Sekarang macet juga itu. oh kayak udah ini ya. Udah pernah beroperasional ya. Sudah. Hmm. Nah, ini kantin. Oh, Kantinnya masih ada itu. Masih ya. itu luas berapa Pak total? Ya. Luas totalnya? Luas totalnya nggak tahu berapa ya. Nih. Itu ada odong-odong ya? Iya, ada odong-odong. Hmm, sepeda ada juga. Hmm. Ini tuh yang rencana Pak Marlin mau jadi bahan tesis ya? Iya. Oh, ya. Saya stop aja. Ini ada lagi. Nggak bisa gerak ya kalau di
Sudah di screenshot kah? Sudah Pak. Oh, di Nunggu Sudah di screenshot belum tadi? nunggu Pak, Pak Wildan. sudah. Oh, udah ada Pak Wildan. Nah, itu dia. Udahan presentasinya, Kang Fajar. di mute, Pak Fajar. Mute itu mic-nya Pak Fajar, mikrofon. Eh, sudah Pak Wildan. Pak Marlin udah, Pak Usup, Pak Adika udah, tinggal Pak Wildan belum. Ya, saya mana ya? Bukan. Siapa yang mau presentasi lagi? Pak Marlin itu ngambil drone-nya kapan? Kemarin. Kemarin. Ini Wes, ini saya ambil dulu update, lagi. Ini musim update. Mula Warman ini yang ada arca arca zaman Hindu itu. Sebelah mana, Pak? Ini. Oh, di situ. Ya. Ini Peninggalan kerajaan ya. Keraton Kutai Kartanegara di sini. Oh, bisa jadi penelitian tugas heritage ya. Iya. Ini sebentar gara-gara anginnya kenceng, jadi nggak bisa lama-lama ngedrone-nya. Iya, Pak Marlin kalau menurut Fajar sih lebih baik fokus ke waterboomnya aja. Anggap aja fasilitas pendukung yang lainnya tuh selesai gitu dan rame gitu. Jadi Pak Hmm. Marlin tinggal tinggal ngitung BP di waterboomnya aja. Kalau itu ya, tadi kita gantung berapa jarak, Pak? Sampai nyebrang Apanya? sungai. Jaraknya berapa jauh sampai nyebrang sungai? Coba saya lihat ini. Nah, ini kantor Bupati Nggarong, jembatan. Ini jembatan yang dulu sempat runtuh itu, dibangun lagi. Oh, Kalau dulu kan bentuknya kayak Golden Gate itu. ya, dari IKN ke sini berapa lama, Pak? 2 jam setengah nyampe. Nanti bisa lebih cepat lagi paling kalau dari Jonggon itu sudah bagus jalannya paling sekitar 20 menit nyampe. Uh, Iya, jauh jauh banget perbedaannya. jauh mutar soalnya kan. Kalau dari Oh, Jonggon itu Kutai Kartanegara juga ini arah ke Kutai Barat. hmm. Ini kantor itu ya, Kantor Bupati. Bupati.
Hebat ya, dengan teknologi terasa deket gitu. Padahal di Kalimantan. Sudah Pak atau ada lagi yang mau presentasi sharing? Cukup kayaknya. Saya sih udah. Saya malah lagi di Jogja, Pak Fajar. Ya? Saya di Jogja. Ini Pulau Kumalanya. Oh, panjang. Ya, Panjang. Itu yang putih di belakang stadion besar tuh. ya di stadion nih. Stadion apa itu, Pak? Stadion Perjiwa namanya. Bola. Iya, bola. Hmm. Tahun lalu saya ke Jonggon, Pak Marlin. Oh ya, Tahun ini ke Kamboja. Kamboja ya. Kamboja proyek total ya. Ya, apalagi kalau yang daerah situ. Handil. Ya, ke daerah Handil. Tahun lalu yang ke Handil. Jonggon kan, Muara Jawa. Kontak-kontak kalau sama Balikpapan. Nah, Fajar itu. gitu lah. Flight-nya sih di Balikpapan. Ya iyalah, pasti tuh. Masuk ke Handil mau lewat Samarinda jauh. Lewat tol belok kiri ya dari Balikpapan. Jadi tol itu dari pintu tol Samarinda ke pintu tol Balikpapan Manggar itu cuma ya Mas Bayu ya. Yap, tergantungnya nyetir. Enggak lah, kan cuma 96 kilometer. Kalau kecepatan rata-rata 96 kilometer kan berarti 1 jam ya kita. Ini ada jembatan untuk pejalan kaki. Ini miniatur dari jembatan yang runtuh dulu, kayak seperti Golden Gate itu. Nah, dulu kalau mistisnya sih, ini kan sudah ketiga kali ya direnov. Awalnya duduk, kemudian jengking. Pada saat jengking itu jembatannya rubuh. Akhirnya ini didirikan. Itu patung apa, Paman? Lembuswana namanya. Lembuswana itu lembu. Lembu itu sapi ya. Ada badannya sapi, ada belalainya gajah, ada sayap, ada naganya, ada burungnya. Yaitu hewan Hewan mitos di sana itu ya. hewan mistisnya di sinilah di Tenggarong. Itu karyanya Om Anu Arta ya Pak? Ya, karya Pak Nyoman ya Pak ya? Iya, Yang bikin pedestalnya saya Pak, desain strukturnya. oh iya. Ini saya lagi review nih sebenarnya. Saya lagi review ininya. Kayaknya cukup ya, istirahat kita kayaknya. Ya, oke Pak. Oke. Oke.